Shalom jemaat sekalian, sapaan pastoral pagi ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, maka gelap betapa gelapnya kegelapan itu. Saya teringat ketika saya duduk di bangku sekolah, Bapak Ibu Saudara sekalian di SMP, maka saya susah untuk melihat tulisan yang ada di depan. Saya berusaha mengernyitkan mata saya kemudian untuk melihat, memfokuskan tulisan yang ada di depan tersebut. Karena ternyata mata saya udah minus. Setelah memakai kacamata, ketika saya melepaskan kacamata itu selama beberapa waktu, sejam 2 jam, maka akibatnya adalah kepala saya pening, kemudian seluruh tubuh saya itu menjadi tidak nyaman dalam beraktivitas. Jadi, mata yang bisa melihat dengan jernih dan terang itu sangat penting dan mempengaruhi keseluruhan tubuh kita untuk bisa bergerak dengan leluasa dan bekerja dengan baik di dalam hidup kita. Bagi orang yang buta, maka tidak dapat melihat, mereka menjadi terbatas dalam kegerakan mereka dan mereka mengoptimalkan indera lainnya untuk mengatasi keterbatasan fisik mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penggunaan mata yang Tuhan maksudkan di perikop ini sebenarnya lebih kepada kiasan. Alkitab tidak jarang menggunakan kata mata disamakan dengan hati. Dalam arti kata begini, mencari dengan hati dan melihat dengan mata tersingkap terkadang merupakan sinonim. Mazmur 119 ayat 10 berkata, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ayat 18 dikatakan, singkapkanlah mataku supaya aku dapat memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Jadi sebagaimana mata berdampak bagi seluruh tubuh kita, demikian juga penglihatan spiritual atau penglihatan hati kita atau mata hati kita berdampak pada seluruh makna dan tujuan hidup kita. Kalau kaitannya dengan ayat sebelumnya, maka pengertiannya begini. Jikalau seseorang terpikat hatinya oleh harta, maka seluruh hidupnya, cara hidupnya digunakan untuk mengumpulkan harta, menimbun harta, menempatkan harta sebagai yang terutama menjadi penjamin dan kenyamanan dalam hidup ini. Jika mata kita dikaburkan oleh materialisme, yaitu suatu paham bahwa harta yang terutama, milik yang terutama dalam hidup ini, maka seluruh sistem hidup orang tersebut menjadi amburadul. Pikiran dia, fokus dia ditujukan bagaimana untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dalam hidup ini, maka gelaplah kegelapan hidup orang tersebut. John Stott kemudian mengatakan, menurut nalar Alkitab, mata jahat dikuasai oleh roh kikir dan roh pelit. Mata yang sehat dikuasai oleh roh murah hati. Oleh karena itu, maka kita harus menjaga hati kita dengan bijaksana, dengan sebaik-baiknya. Amsal pasal 4 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau kita menjaga hati kita baik-baik, tertuju, terfokus hanya Tuhan, hanya kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang akan melihat perbuatan kita dan memuliakan Tuhan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin.